Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Kingdom Monera bagian yang kedua. Bagian ini akan membahas tentang struktur, fungsi, bentuk, dan contoh Eubacteria. Sebagaimana diketahui bahwa Kingdom Monera merupakan makhluk hidup bersel satu dengan DNA tersebar pada sitoplasma. Semua anggota Monera merupakan sel prokariotik, artinya sel yang tidak memiliki inti sejati. Hal ini dikarenakan karena ketiadaan membran inti pada selnya, sehingga selnya disebut dengan nukleoid. Hal ini berarti bahwa Monera tidak memiliki organel-organel bermembran lainnya seperti kloroflas, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Adapun organel yang terdapat pada Monera antara lain nukleoid, mesosom, ribosom, klorofil, membran sel, dan dinding sel. Perhatikan struktur dan fungsi dari bagian-bagian tubuh Eubacteria atau bakteri sebagai berikut. 1. Kapsul terbuat dari karbohidrat, nitrogen, atau fosfor. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi untuk pelindung sel terhadap dehidrasi, cadangan makanan, perlindungan terhadap fagositosis, dan pertahanan diri. Pada umumnya, kapsul dimiliki oleh bakteri virulen. Pada bakteri parasit, kapsul dilengkapi pelindung terhadap sistem pertahanan sel inang. Yang kedua adalah flagel yang dimiliki oleh beberapa prokariota sebagai alat gerak. Dan yang ketiga adalah villi yang merupakan rambut halus yang muncul dari dinding sel, berfungsi untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetik dalam peristiwa konjugasi. Dan yang keempat adalah dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, berfungsi untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung, mengatur keluar masuknya zat, dan berperan dalam pembelahan sel. Kemudian yang kelima adalah membran sel atau membran plasma, tersusun dari protein dan lemak yang berfungsi untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Membran sel pada cyanobacteria berperan dalam proses fotosintesis. Di dalamnya terdapat tilakoid atau kromatofor yang mengandung pigmen fotosintesis. Berikutnya yang keenam adalah sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Dan yang ketujuh adalah DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat. Kemudian yang kedelapan adalah ribosom untuk tempat sintesis protein. Terdapat bagian-bagian lain juga, yaitu mesosom yang berfungsi untuk pabrik energi. Yang lainnya adalah lembar fotosintetik untuk berfotosintesis. Dan yang berikutnya adalah plasmid pembawa gen tertentu, dapat ditransformasikan ke sel lain, dan endospora yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari kondisi buruk pada salah satu ujung sel. Pembahasan berikutnya macam, bentuk, dan contoh bakteri. Berdasarkan jenis makanannya, Eubacteria atau bakteri dikelompokkan menjadi dua,
yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu fotoautotrof. Contohnya adalah bakterioklorofil atau pigmen hijau dan bakteriofurfurin atau pigmen karotenoid ungu. Selanjutnya kemoautotrof. Contohnya Nitrosococcus, Nitrobacter, dan Nitrosomonas, Thiobacillus, dan bakteri besi. Selanjutnya heterotrof terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu bakteri parasit. Contohnya Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, dan bakteri saprof. Contohnya Escherichia coli. Selanjutnya berdasarkan bentuk eubakteri atau bakteria dikelompokkan menjadi bacillus yang berbentuk batang, terbagi menjadi 1. Monobacillus, contohnya Lactobacillus, Escherichia coli, dan Salmonella typhosa. Yang kedua adalah Diplobacillus, contohnya Azotobacter. Selanjutnya adalah Streptobacillus, contohnya Bacillus anthracis, dan Streptobacillus moniliformis. Bentuk yang berikutnya adalah kokus, berbentuk bola, terbagi menjadi beberapa kelompok. 1. Monokokus, contohnya Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua adalah Diplococcus, contohnya Diplococcus pneumonia dan Diplococcus sp. Dan yang ketiga adalah Streptococcus, contohnya adalah Streptococcus pyogenes dan Streptococcus thermophilus serta Streptococcus lactis. Dan yang keempat adalah Staphylococcus, contohnya Staphylococcus aureus. Dan yang berikutnya adalah Sarkina, contohnya Sarkina sp. Dan yang terakhir adalah Tetracoccus, contohnya Pediococcus cerevisiae. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu spiral yang berbentuk bengkok atau spiral, terbagi menjadi 1. Vibrio, contohnya Vibrio coma atau Vibrio coloreae. Dan yang kedua adalah spiral, contohnya Spirillum minor atau Aquaspirillum sp. Dan yang ketiga adalah Spirochaeta, contohnya Treponema pallidum, penyebab penyakit spilis, dan Treponema sp. Selanjutnya pembagian bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen dikelompokkan menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob contohnya Acetobacter, Nitrobacter, dan Nitrosococcus serta Nitrosomonas. Yang berikutnya adalah bakteri anaerob, contohnya Lactobacillus, Clostridium, Streptococcus, Bacillus, Escherichia, dan Enterobacter. Sedangkan berdasarkan jumlah dan kedudukan flagelnya, bakteri dikelompokkan menjadi 5. 1. Bakteri atrik, contohnya Escherichia coli. 2. Bakteri monotrik, contohnya Pseudomonas aeruginosa. Dan yang ketiga adalah bakteri lophotric, contohnya Pseudomonas fluorescens. Dan yang keempat adalah bakteri amfitrik, contohnya Aquaspirillum serpens. Dan yang kelima adalah bakteri ferritrik, contohnya Salmonella typhosa.
Berdasarkan pengecatan gram atau gram stain dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif contohnya Escherichia coli dan Salmonella typhosa, dan bakteri gram negatif contohnya Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit kebutaan. Like, request video, subscribe, dan share.